Sudah ready recording Om. Ya, rekan-rekan kita mulai aja ya, karena waktu ini udah agak siang. Alhamdulillah ini semua udah pada ada nih, sudah ada di Zoom di Puskesmas. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dari Sunpro dan admin BOK dari 63 Puskesmas. Selamat bergabung di Zoom ini dalam rangka sosialisasi Krishna di akun fisik dan juga aplikasi Sirup. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa berjalan dengan lancar. Dan sebelum kita melakukan Zoom, alangkah baiknya kita baca basmalah dulu secara bersama-sama supaya adalah acara ini dalam acara lancar dan sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan admin BOK di 62 Puskesmas, terima kasih pada siang hari ini kita bisa bertemu di Zoom ini yang sudah saya utarakan tadi, di mana pada siang hari ini kita akan mensosialisasikan khususnya di akademi fisik dan biru. Dan kami juga mohon maaf kepada rekan-rekan admin BOK yang seharusnya ini sosialisasi dilaksanakan pada beberapa hari ke belakang dan waktu pertemuan dengan Kapus, tapi terkendala dengan aplikasi Krisnanya waktu itu belum ada menu. Jadi terpaksa kami mundur dan alhamdulillah pada siang hari ini bisa terlaksana. Kita bahas secara tuntas sosialisasi ini untuk aplikasi Krisna dan kepada admin BOK yang ada di Puskesmas, tolong berperan aktif dalam Zoom ini apabila ada hal-hal yang mungkin belum jelas ataupun apa bisa langsung ditanyakan karena di tahun ini ada pengecualian di mana di akun fisik itu masuk aplikasi Krisna. Dan sebelum-sebelumnya itu di aplikasi Alenga dan tahun ini kita masuk di Krisna. Otomatis mungkin secara input ataupun juknisnya akan sedikit berbeda. Maka dari itu nanti akan dijelaskan dari tim dari Provinsi Kabupaten Bandung. Dan pada Zoom siang hari ini juga ada beberapa acara yang akan dilakukan. Pertama pembukaan yang alhamdulillah sedang saya laksanakan. Yang kedua nanti sosialisasi tentang penerapan terkait aplikasi Sirup yang insya Allah akan dilaksanakan oleh Bapak Menir gitu ya. Selanjutnya sosialisasi terkait aplikasi Krisna di akun fisik yang akan dilaksanakan atau akan yang dibawakan oleh Bapak Firhan, sekaligus nanti ada RTA rencana tindak lanjut. Untuk itu supaya mempersingkat waktu, mungkin kita acara selanjutnya itu pembukaan yang dalam hal ini mungkin nanti akan dilaksanakan oleh Mas Bagus ya, Mas Bagus untuk membuka acara sosialisasi di Zoom ini. Untuk itu waktu dan tepat saya persilakan kepada Mas Bagus untuk Siap. membuka secara langsung Zoom pada siang hari ini. Silakan waktu dan tepat saya persilakan. Oke, siap Pak Dedi. Terima kasih atas kesempatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan diberikan semangat ya untuk tetap berjuang dan bekerja sesuai ranah kita, khususnya di bidang kesehatan ya. Ini mohon izin teman-teman sama Pak Andri, Mas Firhan, dan Pak Menir ya. Kebetulan pimpinan sedang ada DL ya, ada acara di luar. Pak Andri tadi menginstruksikan kepada saya untuk membuka acara ini hari ini, Zoom kali ini. Nah, tidak mengurangi rasa hormat, ini izinkan saya untuk
membuka acara ya terkait eh, kegiatan Zoom untuk sosialisasi Krishna DAK non-fisik tahun anggaran 2025 ya dan penerapan sirup nanti ya RUP. Nah, dalam hal ini pimpinan tadi menyampaikan bahwasanya teman-teman nanti harus sudah mulai menyiapkan ya atau mempersiapkan diri dalam hal nanti penginputan ke aplikasi Krishna ya. Nah, nanti juga ada teknik juga untuk penerapan sirup juga nih. Jadi nanti BOK masuk ke sirup juga ya, 2024 nanti ya. Oh ya, siap. Oke, dan ini nanti sama ya kayak kita kalau di dinas kan udah biasa input ke aplikasi RUP atau sirup. Nah, BOK nanti juga sama ya. Tapi ini nanti untuk tahun depan ya, Mas Firhan ya. Oh, tahun ini juga. Oh, tahun ini juga ya. Jadi nanti teman-teman BOK yang tahun ini juga akan menginput ke dalam aplikasi RUP nih. Untuk tutorial dan petunjuknya nanti bisa disampaikan ya secara teknis oleh tim kami nanti yang terkait Krisna oleh Mas Firhan nanti dijelasin nanti kemudian akan dilanjutkan terkait RUP juga sama Pak Menir ya. Pak Menir juga nanti akan menjelaskan kepada teman-teman. Monggo nanti teman-teman silakan dipantau ya sambil tetap menyimak sampai selesai sambil di apa ya dicerna dengan baik cara-caranya, langkah-langkahnya ya supaya nanti bisa lebih paham dalam proses penginputannya. Dan kalaupun di tengah nanti teman-teman ada kendala atau mungkin ada permasalahan atau mungkin masih ada yang bingung ya, maka nanti silakan bisa share aja di grup ya atau bisa diskusi bersama di Zoom ini ya. Bisa langsung kita interaksi bersama. Nanti kalaupun ada yang perlu tutorial, nah saya juga udah bikin ya, nanti di YouTube saya udah ada terkait cara input RUP juga. Seperti itu teman-teman. Ya, mungkin tidak perlu panjang lebar ya, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 1 lebih 18 menit. Agar segera dimulai kegiatannya, marilah kita berdoa dulu bersama-sama dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan sosialisasi Krishna DAK non-fisik tahun 2025 dan penerapan sistem informasi rencana umum pengadaan secara resmi saya nyatakan dibuka. Tok, tok, tok. Oke, ya tepuk tangan dulu dong, biar semangat. Nah, oke ya, baik. Untuk teknis selanjutnya terkait cara-caranya nanti ya, atau mungkin secara petunjuknya diajarkan oleh Mas Firhan dulu mungkin ya. Mas, Oh, Pak Menit Pak dulu. Menir, Pak Menir dulu, Oh, Pak. Pak Menit dulu, siap. Berarti untuk teknis nanti mangga bisa dilanjutkan ya oleh Pak Menir. Silakan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kembali ke Pak Dadi. Silakan Pak Dadi. Atau Ya, nuhun. terima kasih Mas Bagus yang telah membuka acara Zoom ini. Beliau mewakili pimpinan karena kebetulan pimpinan kami Pak Andri ada kegiatan lain. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, mungkin ini sosialisasi untuk aplikasi sirup. Untuk itu, saya persilahkan ke Pak Menir untuk menginformasikan secara teknis terkait dengan aplikasi sirup. Silakan waktu yang tepat kami silahkan ke Pak Menir. Cenah aku sahur bu sekdes na enjing na iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Ya, selamat siang. Mohon maaf, saya juga ini kebetulan lagi di luar, lagi mendampingi Pak Andri di Rumah Sakit Bedah Tegaluar. Mungkin saya hanya menjelaskan secara singkat aja mengenai aplikasi RUP ya, Rencana Umum Pengadaan. Untuk lebih jelasnya nanti pas penginputan, pas pas ngisi di RUP itu kan rencananya kalau dapat kemarin informasinya minggu depan kita ada pertemuan langsung ya. Jadi sekarang hanya garis besar aja. Kebetulan ini juga sangat minim. Mohon maaf kalau suaranya nggak begitu jelas, ya, nggak agak kecil. Ya sekali lagi teman-teman admin BOK berarti ya, ini ya admin BOK ya. Jadi saya jelaskan aja sedikit user guide ini. Nanti untuk video
cara pengisian RUP itu ada di YouTube-nya Mas Bagus, Ki Bagus 21. Silahkan like, share, and comment di situ ya. Itu udah ada, udah sangat jelas. Ya. Untuk kita harus tahu dulu ini. Jadi pertama-tama itu kita harus tahu dulu siapa PPK-nya. Jadi di sini PPK itu pejabat pembuat komitmen. Ya, selama ini pejabat pembuat komitmen itu adalah kepala puskesmas masing-masing. Adapun beberapa puskesmas yang tidak mempunyai yang belum mempunyai PPK, biasanya ada PPK-nya dari Dinas Kesehatan. Contoh kasus Puskesmas Sukajadi itu masih Bu Widi PPK-nya. Terus Puskesmas Cileunyi juga masih sama Bu Widi. Jadi teman-teman admin itu ada yang pernah belum ada yang pernah input RUP belum di selama ini? Bantuin karena selama ini yang saya tahu itu akunting. Belum, Pak. Belum ya. Jadi ini hal baru mungkin ya bagi teman-teman ya. Ya. Jadi pertama itu kita tentu harus tahu dulu user sama passwordnya PPK kita. Jadi biasanya puskesmas masing-masing itu kepala puskesmasnya selama ini PPK-nya. Yang saya tahu itu hanya 2 puskesmas yang bukan itu hanya Sukajadi sama Cileunyi kalau nggak salah PPK-nya masih Bu Widi. Gitu. Jadi oke, next. Pembirahan next. User guide-nya di next aja. Nah, udah terus saja terus langsung ke aplikasi aja. Nah, kita buka linknya di LPSE Kabupaten Bandung. LPSE Kabupaten Bandung di situ langsung nanti keluar. Sebetulnya saya juga jelasinnya agak susah ya, karena kita ini terbatas gitu kan, terbatas sarana prasarana. Tapi ya biar minimal teman-teman tahu aplikasi RUP itu apa. Karena kemarin saya dapat info juga dari Bu Dini dan Bu Pandi bahwa ada yang harus diinput kalau nggak salah PMT ya, kegiatan belanja PMT itu harus diinput di RUP karena selama ini tuh belum terinput. Belum terinput ya. Nah, jadi kita itu sekarang harus input. Sebetulnya Wirhan bisa di next lagi nih ya, yang itu aja user aja. Ini daftar isinya lewat aja lewat. Terus. Nah, di sini ada daftar isinya, bagaimana memulai aplikasi, update data PPK, delegasi PKS. Kalau saya nanti bilang ke teman-temannya bahasa pengguna akun. Jadi ini teman-teman bisa dibaca. Nah, ini nih. Nanti ketika kita udah login dengan akun PPK, nanti kita akan masuk ke sini. Nanti di sini akan ada tampilan seperti ini. Nanti ditentukan PPK-nya ini mah udah ada. Kerangka ini udah ada. Ini udah saya bikin di PKS-nya. PPK-nya siapa, SKPD-nya, itu udah ada. Jadi tinggal langsung ke penginputannya aja. Next, pembirahan next. Nah, ini next lagi. Ini udah ada, ini next. Langsung, nah, ini next lagi, ini udah ada, udah dibikin. Jadi tinggal langsung yang ke LPSE Kabupaten Bandung, nanti recruitment langsung masuk ke RUP. Nah, yang barusan sebelum ini, Pak. Nah ini, nah sebelum ini satu lagi Pak. Nah ini nih, ini nanti kita akan masuk tampilannya seperti ini. Nanti saya minta data pagu masing-masing puskesmas BOK-nya itu yang buat PMT ya kalau nggak salah.
yang buat PMT itu berapa, nanti dikirim ke saya akan masukkan dulu di database-nya untuk penambahan pagu. Karena teman-teman kalau udah ditambahin pagu itu nggak akan bisa input, karena nanti pagunya akan berlebih. Tiap-tiap puskesmas kemarin saya udah input sesuai dengan pagu BLUD. Jadi kalau ada penambahan harus ditambahin dulu pagunya. Jadi tugasnya nanti kirim pagu BOK masing-masing ke saya, atau bisa ke Pak Firhan juga, bisa nanti di saya. Nanti saya bikin kerangkanya di aplikasi sirup itu akan penambahan pagu. Nah, setelah pagu itu masuk, nanti teman-teman bisa masuk langsung ke aplikasi LPSE. Nah, di situ nanti ada di tombol atas itu next, Pak Firhan next. Nah, ada aplikasi seperti ini. Ada, nah nanti ini akun PPK ya. Nah, nanti klik di penyedia. Nah, nanti di penyedia, terus next lagi. Nah, di sini ini cara ubah paket kalau ini mah bukan cara input pertama. Nah, di sini sebetulnya lengkap ya. Kalau teman-teman admin BOK bisa baca dari awal sampai akhir, ini sangat-sangat lengkap caranya seperti apa. Kalaupun nanti tidak begitu mengerti, minggu depan kan kita ada pertemuan, nah bisa langsung kita ngedes, bisa langsung kita ngedes. Jadi tugas utama aja sekarang itu eh, pagu masing-masing aja, biar saya bisa ngupdate besok tuh, bisa ngupdate pagu sesuai dengan yang teman-teman kirimkan. Nah, kita jangan bicara di penyedia aja dulu ya, jangan soal kelola nanti tambah pusing. Kita fokusnya di, karena kalau menurut informasi itu pengadaannya mau apa, e-purchasing ya. Untuk PMD itu mau e-purchasing via puskesmas, gampang sih sebetulnya. Kalau kalau lihat ini tuh apa pusing, tapi kalau udah praktek itu aplikasi paling gampang tuh ya RUP atau sirup gitu. Hmm. Jadi nanti di-share ke teman-teman, coba dibaca minggu depan kita langsung praktek aja. Gitu mungkin Pak Piran, karena saya juga kalau jelasin panjang lebar karena keterbatasan juga fasilitas, saya juga hanya pakai handphone ini Zoom-nya. Sebentar lagi juga buka sudah mau datang. Jadi mungkin Pak Dadi, Pak Ki Bagus, Pak Firhan, teman-teman apa dari saya mungkin cukup sekian dulu, biar teman-teman baca aja, terus nanti saya minta pagu biar besok bisa digarap. Yang mau konsultasi bisa langsung ke saya, atau kalau mau tanya-tanya dulu silakan tanya-tanya dulu ke akunting cara penginputannya seperti apa. Bisa juga langsung buka channel YouTube-nya Ki Bagus 21. Di situ ada tata cara penginputan, tata cara merubah paket ataupun apa. Dan harus diingat, namanya aplikasi RUP ketika kita input itu udah nggak bisa dihapus. Jadi catatannya ada, gitu. Catatan digitalnya ada. Yang namanya aplikasi RUP ketika kita input, kita final draft, kita umumkan, itu nggak akan bisa dihapus. Misalnya hanya satu dinonaktifkan, dua direvisi. Jadi teman-teman harus benar-benar teliti di situ pengadaannya, penyediaannya apa, MAK-nya berapa. Nah, MAK itu eh, kode kode belanjanya, terus di waktu pengadaannya kapan gitu kan. Nah, itu aja sih dari saya. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa minggu depan lah kita bisa langsung praktek langsung, ketemu langsung. Karena kalau seperti ini biasanya aplikasi itu agak susah kalau hanya berbicara babel gitu kan. Mendingan kita langsung praktek, langsung ngedes. Mudah-mudahan minggu depan hari Rabu kita bisa ketemu dan kita bisa langsung des masing-masing ya. Mungkin gitu aja Pak Dadi, Pak Firhan, Pak Bagus dari saya. Udah yakin nggak akan begitu mengerti juga. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Manir atas paparannya terkait aplikasi Krisna. Perlu Bapak Ibu tahu dari
admin BOK. Ya, tadi pemaparan dari Pak Munir adalah secara garis besar, dan boleh nanti dibuka YouTube-nya ya, YouTube-nya Ki Bagus 21. Artinya gini, coba buka dulu YouTube-nya, pelajari dulu. Jadi kita tahu nanti kesulitannya di mana. Nah, nanti pas pertemuan minggu depan dengan Pak Menir, itu bisa Ya, ditanya. betul. Ya. Jadi kalau Seperti sekarang, itu betul, Pak Dodi. ya, kalau sekarang tidak dibuka-buka, tidak dipelajari, kita tidak akan tahu kesulitannya seperti apa. Jadi coba ke teman-teman admin BOK, karena ini hal baru ya, biasanya sama akunting, coba buka-buka dulu, pelajari dulu, boleh lihat dari YouTube-nya Ki Bagus. Setelah itu nanti kelihatan kesulitannya di mana. Nah, itu akan jadi bahan nanti ketika pertemuan langsung di minggu depan dengan Pak Munir ya. Itu mungkin. Terima kasih sekali lagi Pak Munir. Ya, Ya, terima kasih. Assalamualaikum ya, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya izin pamit ya, mau ketemu lagi semuanya. Ya, Terima semoga, kasih. ya, semoga selamat Pak Munir. Ya, Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya ini yang tidak kalah penting gitu ya, karena ini yang pokoknya ini terkait pembahasan sosialisasi aplikasi Alisna terkait akademi fisik. Dan untuk itu mungkin nanti yang akan memaparkan ini Bapak DAK nih, Bapak Firhan. Untuk itu saya persilakan ke Pak Firhan untuk eh, menyampaikan pemaparannya terkait aplikasi Krisna untuk kegiatan DAK non fisik. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Firhan. Ya, silakan Pak Firhan, dan baru Bapak Ibu juga ketahui, tolong diperhatikan. Suaranya belum di Halo, halo, unmute, halo. bro. Halo, Ya, halo. Silakan Pak nah, Firhan. sip. Lanjut. Oke. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu. Yang dalam hal ini ada admin BOK ya, sama teman-teman dari dinas juga, di pengelola BOK ya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, untuk pengusulan DAK non fisik, BOK baik BOK kabupaten maupun puskesmas tahun ini bakal di input di aplikasi Krisna. Hal ini diperkuat juga dengan surat-surat dari Kemenkes nomor PR titik 01 titik 08 garis miring A garis miring 3489 garis miring 2024 tentang perencanaan DAK non fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2025, yang di mana poin B-nya di situ ada tata cara penyampaian usulan DAK non fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2025. Juga diperkuat lagi dengan surat dari Bappenas nomor T 12 garis miring DT titik 2 titik 2 garis miring PP titik 04 titik 02 garis miring 07 garis miring 2024. Dan yang terakhir, sebetulnya untuk secara penginputan sudah pernah disosialisasikan juga dengan Kementerian Kesehatan dengan Ibu Nurul ya waktu itu. Mungkin sekarang kita review kembali, takutnya ada yang memang berhalangan hadir pada saat itu untuk mengikuti Zoom-nya. Nah, sekarang saatnya kita mereview kembali tata cara penginputan di aplikasi Krisna ini. Sedikit pengantar, menu BOK Kabupaten ini di aplikasi Krisna yang telah di set role-nya sama Bapeda juga Dinkes. Di sini ada 12 menu
dan 61 rincian. Juga untuk yang POK Puskesmas dengan menu dengan banyaknya menu itu 6, rincian menunya itu ada 37. Ini untuk perencanaan deakan non fisik melalui Krisna. Untuk timelinenya ya, dari mulai usulan via Krisna, dari mulai tanggal 8 sampai 30 Juli ya. Mohon maaf ini ada kesalahan. Dan untuk sinkronisasi mulai tanggal 31 Juli sampai dengan 30 Agustus. Penetapan pagu di Oktober dan penyusunan rencana kegiatan dan keluar berita acara biasanya di bulan November. Hal-hal yang wajib dipahami dan dipedomani yaitu yang pertama seluruh proses dilakukan melalui aplikasi Krisna untuk perencanaan dan untuk pelaporan masih menggunakan aplikasi Erenggar. Dan yang kedua, tidak semua daerah mendapatkan BOK. Yang ketiga, tidak semua menu atau rincian menu terbuka untuk semua daerah. Jadi, Bapak Ibu harus melihat daftar lokus yang telah di-share ya di Telegram, dicek di sana. Kalau misalkan memang puskesmas Bapak Ibu bukan atau tidak menjadi lokus, maka tidak perlu diusulkan di menu tersebut. Karena di aplikasi Krisna ini tidak ada apa ya istilahnya pembeda gitu, mana yang memang lokusnya puskesmas, mana yang bukan lokusnya puskesmas. Lalu yang keempat, usulan tidak melampaui pagu. Untuk masalah pagu ini kita telah sepakati bersama untuk usulan awal tidak ada batasan pagu. Jadi mangga berapapun besarannya bisa dimasukkan ke rencana kerjanya Bapak Ibu. Dan untuk yang kelima, usulan disertai data dukung yang baik. Mungkin Bapak Ibu Bapak Ibu sudah membaca juga mungkinnya Excel yang telah di-share di Telegram bahwa data dukungnya itu antara lain TOR, RAB, dan ada juga eh, readiness kriteria ya. Untuk readiness kriteria tadi mungkin akan kita fasilitasi dari dinas ya untuk data-data tersebut. Jadi Bapak Ibu agar fokus di TOR dan RAB-nya saja. Dan perlu kita sepakati juga ya untuk TOR dan RAB yang seharusnya itu dibuat perincian menu kita tanggung bersama-sama ya. Kita minimalkan saja menjadi per menu saja karena pengalaman dari des yang sebelum-sebelumnya des dari kementerian itu misalkan dari menu PMT pasti kan itu satu orang juga ya nggak mungkin berbeda orang dari tiap rincian menunya jadi kita sepakati untuk tor dan RAB-nya kita buat simple dengan rincian per menu saja dan yang terakhir eh, ini yang terakhir. Maaf yang terakhir kayaknya salah ya berarti sampai 5 poin saja. Langsung kita praktek ke aplikasi Krisnanya ya Bapak Ibu. Linknya ini nanti kita
share juga mungkin di grup ya. Kita coba pakai akun yang Dinkes dulu. Login. Nah, biasanya kalau akun dinas, biasanya di sini kan ada pilihan di angka fisik juga. Mungkin bisa diklik di kolom ini, kolom atas ini. Dipilih di akun fisik, tahun anggarannya 2000. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik usulan, lalu pilih bantuan operasional kesehatan. Nah, subjenisnya itu kan ada dua ya untuk kesehatan ini di BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas. Dalam hal ini, saya akan coba untuk untuk coba yang dinas dulu ya. Contoh yang peningkatan layanan kesehatan masyarakat sesuai siklus hidup. Kita klik ini rinciannya. Nah, otomatis kan masih kosong ya, karena belum ada yang input sama sekali. Kita tambah data, klik di sini dinas. Untuk volumenya dituliskan satu saja, karena tidak akan pengaruh ke mana-mana. Untuk unit cost, nah ini yang harus harus benar karena antara unit cost ini dengan nanti dari komponen kegiatan itu harus sama. Kalau misalkan kita isi 20 juta, tangan boleh dikosongkan. Ini di sini komponennya untuk kegiatan dan teknis ini ada 4 komponen yang bisa kita ambil ya. Yang keempatnya ini pembulatan. Pembulatan itu sesuai kebutuhan ya. Misalkan kita klik yang transport. Setelah kita pilih yang transport ini, klik add. Nah, di sini diketik berapa jumlah orangnya. Misalkan 10 orang, klik 150.000. Kalau misalkan di kegiatan tersebut tidak hanya untuk transport, maka bisa ditambahkan di sini, klik pilih uang harian, lalu klik lagi add. Nah, nanti muncul lagi kan uang harian jika lebih dari 8 jam. Misalkan 20 orang, 500.000. Lalu kalau misalkan ada penginapan jika diperlukan, maka boleh ditambahin juga penginapan ya. Klik add. Dan untuk 8 orang. Nah, ini sudah diisi semuanya. Jadi ini nanti di inputnya sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu semua ya. Nah, antara unit cost ini dengan jumlah total dari setiap komponen itu harus sama. Kalau misalkan tidak sama, sistem otomatis akan menolak eh, menolak akan menolak
Terus untuk TOR dan RAB karena masih proses eh, penyusunan, jika Bapak Ibu ingin mencoba, boleh pakai file PDF apapun, lalu klik simpan. Tuh, kalau misalkan total nilainya tidak sama, otomatis akan menolak seperti ini ya. Jadi kita kurangin terlebih dahulu. Biar gampang. Hapus. Sebentar. Hapus aja. Udah sampai. Kita contohnya ya. Ini unit cost dengan nilai dari komponen bersama 1 juta, otomatis sistemnya tidak akan menolak kalau misalkan unit cost dengan komponen sudah sama. Itu yang untuk BOK kabupaten. Kita coba yang BOK puskesmas. Itu PMT. Pembekalan. Sini menu tambah. Klik menu tambah data. Ini meskipun menggunakan akun Bapak Ibu, pasti bisa input eh, puskesmas yang lain. Misalkan ini kan pakai akun yang dinas. Kita coba input untuk puskesmas Rahayu. 1 unit costnya 2 juta. Sini untuk transport kader. PF. Ini untuk yang readiness kriteria ini nanti kita coba fasilitasi karena datanya pasti ada di bidang juga ya. Jadi Bapak Ibu fokus di TOR dan RAB yang harus selesai di paling lambat hari Senin minggu depan ya. Coba pakai file PDF yang ada dulu, klik simpan, bocor. Lalu untuk melihat rekapan ada di menu rekap ini, klik rekap, klik laporan, pilih jenisnya, BOK, bantuan operasional, kesehatan, usulan non-fisik. Nah, di sini sudah muncul yang tadi sudah kita inputkan, cuman kendalanya itu pasti gabung sama dinas, gabung sama puskesmas yang lain juga. Maka dari itu bisa kita download laporannya di atas ini berbentuk Excel. Ini berikutnya kita buka ya.
Itu di sini kita bisa pakai filter ya, misalkan kan baru ada dua ya. Kalau misalkan ada banyak, nanti di filter aja di sini. Lalu antara usulan dengan yang terinput itu harus sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya bisa ditanyakan dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firhan. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan admin BOK dan juga Pro dari dinas. Mungkin itu tadi udah kita lihat dan kita dengarkan pemaparan dari Pak Firhan terkait dengan aplikasi Krisna untuk penginputan data non-fisik. Perlu Bapak ketahui, tadi apa yang dibahas atau dipaparkan oleh Pak Firhan, saya kira cukup jelas. Ada poin-poin tersendiri tadi yang jadi PR untuk rekan-rekan admin BOK itu terkait data dukung. Betul sekali karena data dukung itu sangat penting dan harus ada dan tadi persiapan dulu lah TOR dan RAB-nya. Itu aja mungkin apa yang harus disiapkan oleh rekan-rekan di puskesmas. Nah, untuk selanjutnya, kalau toh ini tadi pemaparan dari Pak Firhan ada yang kurang jelas ataupun kurang dimengerti, eh, saya beri waktu untuk bertanya dan itu tolong nanti yang bertanya sebutkan nama dan juga nama si orangnya dan nama puskesmas sebutkan bisa nanti langsung dijawab sama Pak Firhan. Maka silakan ke rekan-rekan puskesmas apabila ada yang ingin ditanyakan terkait aplikasi Krisna dalam penginputan PHK non-musik. Saya persilakan siapa? Sebutkan nama dan puskesmasnya ya. Ada? Apakah sudah cukup jelas atau gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan sebutkan nama Pak, dan puskesmas. sawah lega, Pak. Oh, mangga, anu gaduh sawah, mangga. Mau nanyain itu, Pak, yang tornya jadinya per menu atau per rincian, Pak? Per menu katanya ya, Tadi Pak Firhan kurang ya. jelas, putus-putus suaranya. Per, Siap, per siap, anu aja. siap. Ya, Pak Firhan Untuk betulkan. Thor ya. Itu aja, Pak. Oh, Itu aja. Itu aja untuk Pak Didi. sementara itu dulu. Itu saja. Oke. Ya, Untuk ya. Thor dan RAB, karena kan kalau misalkan perincian menu juga tadi udah sempat kita hitung ya, sekitar 2000 tanda tangan. Kayaknya kalau terlalu banyak, nggak akan selesai di minggu depan, kayak seminggu bulan-bulan selanjutnya kayaknya selesai. Betul. Kita kita sepakati saja untuk Thor dan RAB dibuat per menu ya. Tapi kalau misalkan nanti ada perbaikan atau apa, ya kita kita tanggung bersama aja dulu. Cuman kan dari pengalaman sebelum-sebelumnya untuk Des BOK Puskesmas ini khususnya ya, untuk menu yang ngebahasnya itu satu dan otomatis di aplikasi Krisna juga kan yang ngebacanya pasti orang tersebut gitu. Jadi nggak Yang mungkin tersebut. dari satu menu PMT itu pembahasnya beda-beda. Jadi Iya, kita betul. minimalkan saja untuk Tor dan RAB karena kalau terlalu banyak juga nanti jadi nggak akan beres-beres. Jadi itu paling kita sepakati Oh, saja per menu. Jadi ada berarti per... 6 ya, 6 Tor, 6 RAB. Hmm. Oh, ya betul. Mm-mm. Nah, untuk di Nah, TOR sama DRAB-nya kan harus ditandatangan Bukadis ya. nah, betul. Betul. Ada tanda tangan kepala puskesmasnya juga nggak atau Bukadis aja Ya, kepala puskesmas juga. kepala Biasanya puskesmas? kalau dokumen yang ditandatangani oleh Ibu Kadis
Di samping kanan itu tanda tangannya Kapus, di samping Ya. kirinya tanda tangannya Ibu Kadis. Oh, Paling siap. seperti itu. Nuhun Apirhan. Ya, gitu. Ya, Cukup jelas, Pak Panji. Tadi yang menanyakan. Jelas-jelas Pak, cukup. Ya, terima kasih. Nuhun. Untuk yang lainnya, persilakan. Pak, saya mau nanya, Monggo, monggo. untuk data dukung lainnya kan ada tuh di mm-mm. website, tapi saya juga baru sekilas kan yang ngelihat Krisna. Misalkan kayak yang di menu pembekalan tim pelaksana dalam pemberian PMT. Itu kan ada data jumlah kader yang diorientasi, data dukungnya. Nah, itu ada format khusus atau misalkan nanti biar diseragamkan dari dinas gitu, Pak? Atau yang penting mah ada data itu aja nggak ada formatnya. Paling itu sih yang mau ditanya. Ya, silakan Pak Firhan. Gimana? Itu yang terkait Tadi kok ada di rumah. readiness kriteria yang tadi ya itu teh Bu, yang readiness kriteria ya. Nah, saya searching. Iya, untuk ini ya Bu ya, yang ini ya. Ya, ya. Mhm. Jadi kalau yang readiness kriteria ini kita coba fasilitasi dulu ya Bu ya. Nanti kita coba koordinasi dulu dengan pemegang program dari dinas. Pastikan kalau data-data kayak jumlah kader, terus sasaran, data kelompok rentan itu kan pasti ada juga ya di dinas. Nanti kita coba fasilitasi dulu. Semoga eh, bisa dan ada itu datanya. Jadi Bapak Ibu hanya fokus di TOR dan RAB dulu sampai dengan hari Minggu. Nah, untuk Senin bisa diserahkan ke bagian Sunpro boleh. Nanti kita kita ini bersama, kita kita kumpulin semuanya. Nanti kita coba tanda tangan juga ke Bu Kadis. Paling seperti itu, Bu. Ya, jadi intinya persiapan itu hanya menyiapkan RAB estimator gitu ya. Ya, TOR dan RAB. Yang lainnya mungkin nanti bisa sambil berjalan. Yang penting puskesmas siapkan aja TOR dan RAB-nya. Itu mungkin yang dari Margahayu. Siap, Bapak. Terima Oke, kasih. Sama-sama. Yang lainnya sama-sama. Izin Pak Dadi, saya boleh revisi boleh, menu boleh, nggak Pak? Ada revisi sedikit. boleh, Bu Bila, silakan, silakan. Ya, Apa? Assalamualaikum Yang gila. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Eh, Teman-teman Puskesmas, izin saya mau menyampaikan tadi itu ada beberapa pengelola program lansia yang hubungin ke saya karena mungkin saya pengelola program lansia. Di menu BOK yang tahun 2025 itu kan ada persiapan dan pelaksanaan launching sekolah lansia. Awalnya itu kan 1 kali 30, ada revisian menjadi 1 kali 10 kali 3. Jadi itu kegiatannya dilaksanakan diusahakan 3 kali pertemuan karena itu pembentukan dari lintas sektor ya, nanti rencananya pengennya kita sih sebelum launching sekolah lansia ada sosialisasi dulu karena itu kan melibatkan lintas sektor, baik itu kader, kemudian tokoh-tokoh kecamatan, tokoh-tokoh desa. Jadi di awalnya tuh tadinya kan niat awal tuh buat langsung pertemuan langsung 30 orang. Nah, taunya pas kemarin itu dipertimbangkan lagi, kita nggak usah ngundang banyak-banyak 10 orang lagi, tapi 3 kali pertemuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai sebentar mengenai screening tadi itu screening kesehatan pada sorry sorry sorry. Yang Risti pemantauan lansia Risti dan pelayanan home care pada lansia dengan PJP oleh petugas. Kalau misalnya ngelihat dari Juknis kan memang belum ada ya Pak Firhan, Pak Dadi. Belum, Siap, siap. belum. Nah, halo. Ya, halo. Halo. Ya, Pak Firhan kalau Juknis kan belum ada ya. Tapi tadi teh ada Belum. yang ngobrol ke saya. Itu teteh gimana kalau misalnya eh pemantauan Risti
Nah, sedangkan lansianya banyak, sedangkan di situ standarnya 4 kali selama 12 bulan. Saya revisi ya, tetap yang untuk petugasnya tetap untuk 1 orang. Untuk berapa kalinya disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Tapi waktunya 10 bulan ya. Jadi karena kan biasanya untuk DAK kan biasanya nggak full ya 12 bulan, jadi dibuat 10 bulan. Itu aja sih Pak, revisian dari kami dari lansia mah, Kang Ya, Firhan, Pak Dadi. ya. Terima kasih Bu Wila. Oke. Ya, mungkin Teh nanti Willa, Iya, jangan lupa TOR dan RAB-nya juga. Sama itu ada siap. data dukung kritis Ya, kriteria untuk lagi puskesmas, disiapkan. tolong difasilitasi ya. Betul, siap. Eh, Oke, mohon maaf Bu mungkin Wila, itu saja. Bu Iya, Wila, iya. sudah diberitahukan ke petugas lansia yang di puskesmasnya Bu? Nanti saya sosialisasikan di grup juga ya. Oh, Saya baik. informasikan dulu ke teman-teman pengelola BOK biar nggak terjadi miss. Jadi Ya. biar sinkron ya antara petugas nanti saya akan sampaikan, terus dari teman-teman BOK juga tolong disampaikan gitu, biar nggak terjadi miss. Ini kan tadinya saya pikir kan belum ada DO-nya ya. Nanti kita kan ini kan baru pengajuan ya akhirannya. Ya mudah-mudahan sih tidak ada ketentuan untuk berapa kalinya seperti itu karena DO-nya juga kan belum keluar gitu. Eh, berarti Pak Firhan pagu belum pasti ya yang dibagi kemarin itu? Pak Bu, kan kalau Ya. kemarin itu di pas pertemuan sama Pak Asep Gozali itu kan ada beberapa puskesmas yang ingin naik, ada beberapa puskesmas yang ingin turun. Ya. Nah, untuk sekarang mangga disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari puskesmasnya tersebut. Karena kan Betul, kalau usulan awal itu tidak ada batasan pagu ya, mangga aja berapapun. betul, Tapi Ya. nanti pada saat apa namanya pagu koordinasi perpes ya. turun, nah itu harus disesuaikan kembali. Paling gitu. iya, Oh, siap. Siap, siap. Mm-mm. Nuhun. Ya, iya sami-sami Pak. Itu aja kali ya Kang Firhan ya. Makasih ya teman-teman ya. kami Bila pamit Bu maaf, Wila. mau Oke, tanya. Gimana? Boleh? Silakan, silakan Bu, Bu Wila. kan boleh. itu teh yang law itu kemarin tuh masuknya ke manajemen ya Bu ya? Mm-mm. Masuknya ke Itu, manajemen. tapi kan itu masuknya di menunya yang mana ya Bu ya? Maksudnya yang kunjungan kader kah atau apa? Yang mana? Soalnya Yang kalau santun lansia, Teneng? Sorry. Yang launching ini, yang, Tan. Yang sekolah lansia bukan? ya betul. Yang sekolah lansia itu masuknya sebentar, say. Soalnya kan kalau pemberdayaan kader mah di P2P ya Bu ya? Bukan di manajemen. Kemarin, sebentar. Masuknya kemarin tuh masuk ke pemberdayaan, say. Bentar Ya, ya. nah pemberdayaan itu adanya di P2P bukan di manajemen Bu. Apa sih? Sebentar saya cek dulu. Boleh. Takutnya miss gitu. Apa gimana? Takut salah. Di sini kan pemberdayaan kader, kalau lihat rinciannya kan pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi serta penyehat lingkungan, masuknya ke Ya. situ. Nah, itu tuh masuknya di P2P, Bu, bukan di manajemen kalau nggak salah. Masuknya ke Itu upaya iya. deteksi dini, preventif dan respon penyakit, masuknya ke situ menunya. Iya betul, Bu, bukan di Ya, manajemen. iya betul, bukan di manajemen Berarti ya. masuknya di P2P ya, Bu ya, bukan di Iya, manajemen betul, ya. betul. Oke, siap. Jadi masuk menunya ke situ ya. Iya, makasih Bu. Takutnya Ya, ada miss gitu. sama-sama. Kenapa di pemberdayaan tapi di manajemen masuknya Enggak, kemana nanti di Krisnanya gitu. iya, Siap. masuknya ke situ. Oke. Untuk komponennya tetapi nggak ada perubahannya, transport, uang hadir, pengadaan kalau misalnya ada pengadaan form ya konsumsi sama udah itu aja. Nggak ada perubahan kalau itunya sih cuman Konsumsi beda di makmin snack ya Bu ya, berarti tetap ya beda ya. di volumenya aja kali ya Iya, begitu. paling nanti kan di breakdown imunisasi kayak gitu-gitunya Mm-mm, paling ya, mm-mm. di Betul RAB-nya aja. betul Siap. betul gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Bu Wila mau tanya. Iya boleh. Ya, Bu, untuk yang persiapan pre-launching sekolah lansia ya, Mm-mm. itu apakah wajib semua puskesmas harus mengambil atau misalkan kita Mm-mm. dikasih pilihan mau ngambil atau enggak?
Gini, kemarin tuh kan saya ngobrol itu ada beberapa puskesmas yang sebelumnya tuh ada 6 puskesmas yang sudah ngebentuk sekolah lansia. Itu kan sebenarnya sekolah lansia itu awal pembentukannya tuh dari IRA kan Indonesia Ramah Lansia. Nah, itu untuk meningkatkan produktivitas lansia. Itu kan sebenarnya awal-awalnya kita ngebentuk tuh untuk meningkatkan capaian. Karena berhubungan dengan UKBM kan, terus edukasi juga lansia setiap bulan sekali. Makanya dibentuklah sekolah lansia itu. Nah, untuk puskesmas yang 6 puskesmas dan mungkin tahun ini ada 3 puskesmas, berarti 9 puskesmas yang tidak akan apa namanya tidak akan ngebentuk lagi, mangga nggak apa-apa. Tapi diharapkan sih ngebentuk karena itu kan jadi pengembangan sebenarnya pengembangan sekolah lansia itu sendiri dan rencananya itu Kabupaten Bandung itu akan ngebentuk sendiri tidak nempel dengan IRL. Tapi lihat perkembangan ke depannya seperti apa gitu, Neng. Sekolah lansia mau nggak? Oh iya. Nanti saya bicarakan dengan pemegang programnya, Bu, apa mau Iya. diambil apa enggak. Terima kasih, Bu Kalau Wila. misalnya yang wilayah kerjanya kayak Pacet, yang saya tahu tuh Pacet, kemudian Ciparai, itu kan udah punya sekolah lansia, nggak usah ngebentuk juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa mah pengembangan, karena setahu saya di Pacet kan 2 ya, kalau 2 Pacet mah udah 2 netep kan. Nah kalau yang lainnya kan belum ada nih, kayak Cilengkrang juga udah ada. Nah diusahakan harus membentuk sekolah lansia, karena nanti rencananya ke depannya ada rencana ke situ gitu. Soalnya nanti kalau misalnya ada pas pembentukan sekolah lansia nggak punya anggarannya, nanti takutnya repot sendiri gitu. Memang kalau sekarang yang 3 puskesmas ini kan yang akan ngebentuk tahun ini rencana penganggaran kan dari desa. Tapi kita kan nggak mungkin ngandalin desa juga. Biasanya kan mereka punya kepentingan tersendiri juga gitu ya. Bu Wila mau nanya, Boleh mangga dok. Bu Wila untuk kelas lansia ini, sekolah lansia, Mm-mm. apa bedanya dengan Posbindu sih? Nanti kan maksud saya gini, apa bedanya Mm-mm. dengan Posbindu dan Mm-mm. kurikulumnya seperti apa? Karena memang kita kan kalau mau merencanakan memang harus ada pemahaman dulu outputnya apa Betul sih yang dok. diharapkannya? Outputnya apa? Kalau outputnya lebih ke arah pembinaan, kalau tadi apalagi untuk meningkatkan produktivitas misalnya. Sebenarnya selama ini Mm-mm. sudah kita kembang, misalnya Posbindunya sudah Hilang suaranya. berkembang, sudah bagus misalnya nih ya. Kenapa nggak Posbindu aja yang apa namanya dikembangkan lebih bagus lagi gitu loh. Kalau memang untuk penambahan dari sisi produktivitasnya misalnya untuk meningkatkan produktivitas. Jadi kita tidak apa namanya menambah-nambah Mm-mm. program yang sebenarnya Posbindu sendiri yang saya tahu terutama di Puskesmas Banjar Mm-mm. Kota tidak semua desa juga posbindunya aktifnya banyak gitu ya. Misalnya satu desa paling hanya beberapa posbindu gitu loh. Kalau di Mm-mm. bagian kota. Karena memang pembinaannya juga kan nanti memerlukan apa ya, bukan di samping anggaran, tapi kan tenaga juga Bu kalau misalnya sudah terbentuk. Walaupun mungkin nanti ke depannya setiap puskesmas paling hanya satu yang harus dibentuknya gitu. Tapi kan memang Iya. kenapa bukan Posbindu yang dikembangkan yang sudah memang jelas UKBM seperti itu gitu loh. Apalagi kalau apa sekolah lansia ini pemicunya pencetusnya itu adalah Indonesia Ramah Lansia itu gitu. Jadi kan memang mungkin programnya dari sana. Terus kalau kita kenapa nggak berintegrasi dengan Posbindunya gitu maksud saya Bu. Ini dok, rencananya juga sebelum ada pembentukan sekolah lansia, rencana Wila akan ada sosialisasi di tingkat kita dulu dok, di tingkat puskesmas gitu kan. Nah ini kan baru penyusunannya dok ya, penyusunan apa nantinya ke depannya sih inginnya kita sih kita bukan leading sektornya gitu dok, leading sektornya di desa, tapi untuk mensosialisasi ke desa kan kita kan perlu anggaran kayak Mamin, Snack itu mau nggak mau kan kita harus menyediakan kan dok, gitu dok. Jadi minimal satu puskesmas satu dulu ya Bu. Iya, Bukan satu minimal ada desa gitu satu dok. kan? Bukan satu desa satu. Iya, bukan. Minimal satu puskesmas itu satu dok. Nggak, Wila nggak ngitung desa dok. Minimal satu, karena rencananya Wila kemarin sih sempat ngobrol sama Bu Kabit kan.
Kenapa kalian nempel atas nama IRL? Kan kita yang ngebentuk. Udah kita nggak apa-apa pakai yang IRL yang 3 ini. Nah, nanti kedepannya untuk inovasi juga, untuk pengembangan peningkatan apa namanya inovasi puskesmas. Kita bentuk aja di masing-masing puskesmas yang belum memiliki sekolah lansia. Makanya bukan dibentuk per desa, tapi per puskesmas. Jadi di 62 puskesmas itu masing-masing minimal punya 1 sekolah lansia gitu loh, Dok. Oh, Gitu. jadi kalau satu sekolah tempatnya di mana, Bu? Nanti rencananya Kalau kalau Dok, maaf suaranya putus-putus. kalau untuk rencana sekolah itu kan berarti harus tempatnya, Bu. Kenapa, Berarti Dok? tempat untuk Oh, sekolahnya. tempat. Kemarin tuh kita udah sharing kan, Dok, beberapa. Saya udah tanya-tanya ke sana kemari. Untuk tempat kita bisa menggunakan aula desa, Dok. Atau kalau nggak masjid, atau nggak sekolah. Jadi kita nggak usah ngebangun bangunan gitu. Wila juga awalnya mikir, kalau nggak bentuk sekolah lansia, nanti bangunannya gimana, kemudian gurunya gimana, kemudian jam pelajarannya gimana. Kemarin kan Wila sempat ikut TOT tuh, Dok, sama 3 puskesmas yang akan apa namanya akan jalan sekolah lansia tahun ini, launching gitu kan. Nah, dari sana Wila dapat informasi, dapat pengetahuan baru bahwa untuk ngebentuk sekolah lansia kita bisa menggunakan sarana umum, Dok, fasilitas umum kayak masjid, kemudian kayak aula desa, atau kalau enggak gor yang tertutup gitu, Dok. Atau kalau enggak sekolah-sekolah yang biasa pagi dipakai untuk sekolah, siangnya dipakai untuk sekolah lansia. Nah, pelaksanaan kegiatannya seperti apa? Pelaksanaan kegiatannya tidak lama. Dalam 1 tahun itu hanya 12 kali pertemuan. Jadi hanya 1 kali dalam 1 bulan. Itu pun pertemuannya hanya 2 jam, maksimal 2 jam. Jadi kegiatannya bisa berupa yaitu sebenarnya nggak jauh-jauh seperti kita edukasi gitu kan, edukasi misalnya mengenai gizi, tapi tidak hanya gizi saja. Mereka punya beberapa standar-standar gitu, ada 12 materi gitu disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan gitu. Misalnya lingkungannya lingkungan apa namanya? Lingkungan pertanian. Jadi selain edukasi mengenai kesehatan, bagaimana sih jaga kesehatan tubuh agar tetap apa namanya bugar seperti apa. Selain itu gizi masyarakatnya seperti apa. Bisa juga mengenai ekonomi. Ekonomi di sini cara kayak UMKM gitu loh, Dok. Jadi seperti itu. Iya, berarti kan kalau menurut saya nggak jauh dengan Posbindu juga kan, Bu. Sebenarnya Betul, kalau sebenarnya seperti itu. hampir sama seperti itu, cuman bedanya ini skopnya desa, kalau Posbindu kan per Hmm, RW gitu. betul. Itu Makanya aja sih kenapa sebenarnya kalau saya lihat ya dari sisi ininya, dan ternyata kelasnya juga dilaksanakan sebulan sekali sama juga sama Posbindu gitu ya, Bu ya. betul, Dok. Iya. Kalau Cuman ini kan leading sebenarnya yang nanti yang akan menggerakkan tuh kader, Dok. Kader dan desa. Jadi nanti mereka tuh dari finalnya kalau misalnya yang mereka kan punya tiga angka, 3 strata disebutnya lah. Kalau kita mah disebutnya S1, S2, S3, 3 strata. Jadi itu tuh strata pertama itu dia nanti di wisuda, Dok. Setelah 1 tahun dia sekolah di situ, mengikuti pendidikan di situ, ada persentase absensinya 80%, dia bisa diwisuda. Kemudian nanti setelah strata 1 ada strata 2, strata 3 seperti itu. Sebenarnya lebih apa ya, lebih menghargai untuk kan selama ini berarti kan memang lansia kan mungkin dia udah nyekolahin anaknya tinggi-tinggi gitu kan, Dok. Itu aja sih sebenarnya untuk lebih lebih ke penghargaan buat lansia itu sendiri, sebenarnya lebih ke situ arahnya sih, Dok. Makanya kita lebih ke pemberdayaan kadernya, ke pemberdayaan masyarakatnya. Kita apa namanya, puskesmas puskesmas sama awal-awalnya mungkin hanya untuk membangun dari lintas sektornya aja gitu, Dok. Menyatukan satu apa ya, bisa dibilang pemikirannya biar sama dulu gitu loh, tujuannya kemana dulu gitu loh, Dok. Gitu. Jadi kalau di kelas sekolah lansia ini nggak ada pemeriksaan kesehatannya? Apa ada ada juga? dong, Tetap ada ada. pastinya. Ada. Jadi sama sebenarnya dengan Udah Posbindunya kurikulum. Kalau misalnya tadi ada wisuda segala, nanti pakai toga langsung. iya, makanya pakai toga seperti itu, Dok. Kan kita kalau untuk Kabupaten Bandung kan sebenarnya kalau untuk wisuda lansia dari 2019 ya, Dok ya.
Dan terakhir itu kemarin 2023 di bulan Mei pas hari Halun. Jadi setiap peringatan Halun itu, jadi sebenarnya lebih ke penghargaan untuk lansia lah dok. Selama ini kan mungkin orang-orang tua kita sudah ngedidik kita dari nol gitu kan. Terus mereka ngelihat anak-anak yang di wisuda, sedangkan mereka sendiri kan belum pernah wisuda. Sebenarnya penghargaan lebih ke situ sih dok. Kalau misalnya saya lihatnya sih. Selain itu juga kan selama ini kan banyaknya lansia kan tidak efektif lah dok ya. Banyaknya ngurus rumah tangga, kemudian bantu kerja di sawah. Nah, itu di sekolah lansia itu dia lebih kayak yang model dihargai lah, Dok. Dia diajari tentang berbagai hal, kan lebih ke pengetahuan kayak kesehatannya, kemudian lebih ke menghargai diri sendiri lah, Dok, seperti itu. Begitu, Dok. Ya, Bu Wila, berarti kalau ada stratanya, berarti ada output dari strata satu itu Betul, wisudanya lulus dari apa gitu ya. Berarti ya nanti itu betul. gambarannya aja sih. Kalau saya dari Iya, penekanannya, kalau memang nanti di puskesmas kita nih lagi menyusun ini, ambil nggak dok? Ah masa buat apa kan? Karena saya sendiri kita kemarin kan Bu Dian sendiri iya, pada saat semangat. pemaparan kemarin belum jelas juga kan ya Bu tentang Hmm, sekolah lansia kemarin oleh iya, Bu Dian kemarin waktu di iya, Oriza. iya, betul, Oke, Dok. Iya, oke Bu Wila, makanya, nanti iya, kita itu kan rencanakan. iya, Ini masih dalam tahapan perencanaan kali ya Bu ya, betul, untuk betul, tahun tahun perencanaan. depannya. Nanti implementasinya kita diskusikan kembali pada saat tahun berjalan ya Bu Wila, Iya tahun betul. Ren- 2020 ini. Rencananya Wila sih gini dok, kan kita kan ini kan apa namanya 2024 ini memang pengennya Wila sih ya ada anggaran buat kegiatannya pertemuan inilah dok ya, lebih memperdalam. Wila juga kan masih ngeraba-raba dok, masih masih banyak belajar gitu kan. Ya, Itu sih dok. mungkin ya dok ya. Eh, nanti kan Oke Bu Wila. Iya dok, monggo. Wila juga. Sami-sami dok. Silakan yang Ada masih ada yang masih perlu ditanyakan. udah cukup kali ya Pak. Ya, Mungkin biasanya kalau ya, misalnya ada ya, yang kurang jelas bisa japri langsung ke ya. saya ya, ke nomor saya. Enggak gini, gini. Biasanya kan kalau permasalahan seperti ini ya aplikasi Mm-mm. itu pas sulit ataupun kendala itu biasanya di saat udah ngentri gitu ya. Mungkin teman-teman sekarang masih rada poek lah. Dan nanti seiring berjalannya waktu pas input ataupun kalau toh ada proses yang kurang mengerti atau belum paham itu bisa ditanyakan. Tapi harapan saya Bu Wira atau ke yang lain itu jangan japri, lebih baik di grup lah. Jadi jangan sampai ada pertanyaan yang sama dari beberapa puskesmas. Tapi kalau di grup mah satu pertanyaan mungkin bisa dilihat gitu jawabannya oleh puskesmas yang lain. Jadi tidak ditanyakan lagi. Lebih baik kata saya seperti itu Bu Wira. Jangan japri, mending di grup aja nanyanya. Biar diketahui sama yang lain. Takut-takutnya problemnya sama gitu kan. Ya, Pak. Ya, di mana yang Ya, lain? Apakah cukup atau misalnya nanti sok entry aja, coba aja dulu entry input. Nah, nanti kalau tahu ada permasalahan boleh ditanyakan dan saya tekankan sekali lagi nanyanya di grup jangan japri. Biar diketahui takutnya ada permasalahan yang sama di pusat yang lain. Itu mungkin. iya, Pak. Ya, ya siap. Masih Wira. Pak Firhan silakan. Sama-sama, Pak. Ada yang kurang jelas lagi untuk yang program. Sedikit sedikit lagi sebelum ditutup mungkin Pak. Jadi untuk Perdan RAB nanti dikumpul hari Senin dan rencana untuk pertemuan secara luring hari Rabu. Eh, Di hari Rabu kan tadi materi dari Pamnir itu belum belum begitu jelas mungkin ya. Jadi nanti Pamnir bakal menjelaskan terkait sirup yang untuk kegiatan PMT yang harus ada pihak ketiga ya, harus ada pihak ketiganya. Lalu sekaligus input ya nanti untuk data TOR dan RAB kita fasilitasi juga sama dengan scannernya. Jadi
setelah ditandatangan dan dicap, lalu di scan dan bisa langsung input. Jadi nanti pas hari Rabu, Bapak Ibu diharapkan untuk membawa laptop. Mungkin seperti itu pada. Oh ya, berarti sekalian sirup sama ada kaitan juga dengan BOK ya Pak, akhirnya untuk hari Rabu ya. Ya nanti sirup dijelasin secara langsung karena tadi kan Nah, kendala salah ini ya, ya, ya. sarana prasarana. Supaya nanti lebih jelasnya kan di hari Jadi kan Rabu ya. Sekarang mah kita coba input aja ada permasalahan dan siap, dikonsultasikan. Itu mungkin ya, Pak Firhan. Yang lain siap. ada yang mau menambahkan atau menanyakan Udah sebelum jelas menutup mungkin. atau udah jelas? Kalau memang udah jelas, mungkin untuk ditutup nanti sama Pak Bagus ya. Karena tadi yang membukanya juga Pak Mas Bagus, nanti ditutup juga sama Mas Bagus. Mungkin Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dari dinas ataupun dari admin BOK Puskesmas, terima kasih atas waktunya sudah bergabung. Mudah-mudahan apa yang tadi dipaparkan baik itu terkait sirup atau aplikasi Krishna, mudah-mudahan dapat dimengerti. Toh nanti pada akhirnya kalau memang ada yang belum paham, belum mengerti, bisa langsung ditanyakan itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita diberi kesehatan selamanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Silakan Pak Bagus untuk menutup. Siap. Oke ya, baik. Terima kasih Pak Dedi atas waktunya ya. Dan terima kasih juga buat Pak Menir sama Mas Firhan serta Teh Mila ya dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya, akhirnya kita sudah di penghujung acara terkait sosialisasi penginputan Krishna ya. Krishna sama sirup ya, RUP. Nah, mungkin nanti dapat ditarik kesimpulan ya. Yang pasti namanya aplikasi harus praktek, memang betul kata Pak Dadi ya. Kalau kita hanya sekedar cuap-cuap seperti ini mungkin belum bisa terbayangkan ya. Jadi masih bingung seperti apa caranya, nanti harus bagaimana. Nah, paling nanti teman-teman tinggal ditonton saja YouTube channel Ki Bagus 21 ya. Di situ nanti teman-teman pelajari dulu step by stepnya, langkah-langkahnya. Nanti kalau memang misalnya ada yang mengalami kesulitan atau mungkin di tengah jalan ada yang bingung, maka tinggal ditanyain aja di grup ya kayak tadi saran dari Pak Dadi ya. Kalau ada pertanyaan dari satu puskesmas, silakan di-share aja di grup. Jadi nanti teman-teman yang lain bisa tahu ya atau paham cara solusinya dan tidak usah sungkan ya atau tidak usah malu-malu. Jangan malu bertanya ya. Nanti kan kalau istilah malu bertanya kan sesat di jalan ya kan. Nah, ini juga sama. Nanti kita share aja di grup ya teman-teman. Mungkin saya juga bisa membantu yang jawab terkait yang sirup barangkali mungkin saya juga dulu pernah megang sirup ya zamannya masih di atas sama Teh Dini ya. Sekarang kita udah pisahan ya. Jadi sekarang ketemu lagi nih. Gitu ya Teh Dini ya. Ini kita nanti sambil ini ya berproses teman-teman mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kesehatan ya, tetap semangat dan jaga stamina ya, jangan sampai drop. Ini juga buat Teh Dini Master Suhu of BOK-nya. Semoga lekas sembuh ya Din ya, semangat, semoga cepat sehat kembali. Anak-anaknya ini sudah menanti cuit-cuitannya dirimu ya, yang Iya, cerewetnya udah ya kangen tuh. amin. Makasih. Mudah-mudahan biar Minggu depan cepat masuk. siap, biar cepat sembuh ya, tetap semangat. Kita Ya, semua kangen sama emak of BOK nih, ya emak-emak dari Allah. BOK. Iya, Ya. Siap, oke iya. mungkin gitu aja dari saya. Mungkin dengan mengucapin Alhamdulillah pertemuan sosialisasi tentang Trisna dan RUP saya nyatakan ditutup. Ya, tok tok tok. Sekian, terima kasih atas partisipasi teman-teman, Bapak Ibu semuanya ya. Dari tim panitia Sunpro, juga teman-teman Puskesmas dan teman-teman dinas. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan atau kekeliruan. Semuanya kembali ke masing-masing dengan selamat ya. Dan ini udah jam pulang Puskesmas ya. Oke, sekian terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih.
Oke, siap. Cukup ya, bisa lift teman-teman. Silakan. Mangga. Assalamualaikum.